Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang IP versi 6, pengertiannya, perbedaannya, kelebihan dan kelemahannya. Ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari IP versi 6. Nah, sebelum lanjut, saya akan menjelaskan tentang saya akan memberitahu bahwa IP versi 6 merupakan singkatan dari Internet Protocol versi 6. Nah, versi ini merupakan versi IP address yang menggunakan 128 bit. Nah, ia menggunakan 8 kumpulan angka dan huruf yang masing-masing representasi ke desimal 16 angka biner. Nah, contoh dari IP versi 6 ini adalah bagi berikut. Ya, dengan menggunakan sistem 128 bit, ia mampu mengkombinasikan hingga banyak sekali sangat berbeda sekali dengan IP sebelumnya, IP versi 4. Jelas sekali perbedaannya dengan IP versi 6 ini. Kita dapat melihat dari kombinasi alamat dari masing-masing IP tersebut cukup banyak terlihat sekali perbedaannya dari dengan IP versi 4 ini dan IP versi 6 ini. Dari jumlah alamat, dari kombinasi alamat yang mereka bisa, jika IP versi 6 itu hanya dapat hingga mencapai miliaran, tetapi dengan versi IP 6 ini bisa lebih dari miliar. Nah, digadang-gadang bahwa IP versi 6 ini dapat menggantikan dengan IP versi 4. Tapi nyatanya pengguna atau user masih menggunakan IP versi 4 ini. Hanya 35% yang menggunakan IP versi 6. Nah, mungkin tahun yang akan datang atau 2 tahun, setahun yang ke depan, tidak banyak yang menggunakan IP versi 6, hanya sekitar 35%. Mungkin nanti akan keseluruhan menggunakan IP versi 6. Mungkin nanti setahun ke depan ataupun 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan. Tapi yang pasti nanti perlahan pengguna atau user dapat beradaptasi atau menyesuaikan dengan IP versi 6 ini. Karena alamat atau kombinasi dari alamat, kita bisa lihat bahwa lebih banyak dibandingkan dengan IP versi 4 ini. Perkenalkan, saya Aulia Rahayu dari kelas 10 TKJ 1. Di sini, saya akan menjelaskan perbedaan antara IP versi 4 dengan IP versi 6. Nah, yang pertama yaitu perbedaan panjang alamat. Panjang alamat IP versi 4 adalah 32 bit, sementara IP versi 6 adalah 128 bit. Yang selanjutnya yaitu perbedaan konfigurasi. IP versi 4 mendukung konfigurasi alamat manual dan DHCP, sedangkan IP versi 6 menggunakan konfigurasi otomatis dengan penomoran ulang. Yang selanjutnya yaitu perbedaan integritas. Nah, integritas koneksi tidak bisa dicapai bila menggunakan IP versi 4 end-to-end, sedangkan dengan IP versi 6 itu bisa. Nah, yang selanjutnya yaitu perbedaan ruang alamat. Ruang alamat pada IP versi 4 adalah 4,29 dikali 109 atau lebih dari 4 miliar. Sedangkan pada IP versi 6 menghasilkan ruang alamat yang lebih besar dibandingkan dengan IP versi 4. Ya, selanjutnya yaitu perbedaan fitur keamanan. Fitur keamanan yang diberikan pada IP versi 4 bergantung pada aplikasi. Sementara IP versi 6 menggunakan protokol dari IP SAGE. Nah, yang selanjutnya yaitu perbedaan fragmentasi. Fragmentasi pada IP versi 4 dilakukan pengiriman dan penerus router.
Sementara pada IP versi 6, fragmen hanya dilakukan oleh pengirim saja. Yang selanjutnya yaitu perbedaan identifikasi aliran paket. Identifikasi aliran paket tak tersedia pada IP versi 4. Sedangkan pada IP versi 6, identifikasi aliran paket itu tersedia dan menggunakan bidang label aliran di header. Nah, terus yang selanjutnya yaitu perbedaan checksum. Checksum tersedia hanya di IP versi 4 saja, sehingga tidak ditemukan di IP versi 6. Nah, terus yang selanjutnya yaitu tidak ada autentikasi dan encrypt pada IP versi 4. Sementara pada IP versi 6 ada, sehingga protokol IP versi 6 itu bisa disebut lebih aman dibandingkan dengan IP versi 4. Yang selanjutnya yaitu perbedaan header. Header pada IP versi 4 adalah 20-60 bit, sedangkan di IP versi 6 headernya ada 40 bit. Nah, perbedaan yang selanjutnya yaitu kamu bisa mengubah ke IP versi 6 apabila kamu menggunakan IP versi 4. Namun, kamu tidak bisa menggunakan IP versi 4 bila sebelumnya kamu menggunakan IP versi 6. Nah, terus yang selanjutnya yaitu perbedaan pada fillet. Fillet pada IP versi 4 terdiri atas 4 fillet dengan pemisah titik. Nah, kemudian pada IP versi 6 terdiri dari 8 fillet dengan pemisah titik 2. Nah, berikut penjelasan beberapa perbedaan antara IP versi 4 dengan IP versi 6. Kelebihan internet protokol versi 6 ada 6 kelebihan. Yang pertama, lebih efektif. Internet protokol versi 6 ini tidak bergantung dengan network address translation atau NAT. Hal ini akan membuat proses transfer data akan lebih cepat dibandingkan dengan internet versi 4. Yang kedua, lebih cepat. Internet protokol versi 6 mempunyai routing table yang lebih sedikit dibandingkan dengan internet protokol versi 4. Hal ini dapat membuat proses routing akan lebih efektif dan tersusun rapi. Anda bisa mengakses browser dan koneksi menggunakan internet protokol versi 6 tester yang sudah tersedia. Yang ketiga, lebih aman. Internet protokol versi 6 sudah dibekali dengan enkripsi dalam membuat proses pertukaran data yang lebih aman. Selain itu, lebih siap dalam menangkal serangan dari address resolution protokol yang dapat mengalihkan trafik dan juga memanipulasinya. Yang keempat, konfigurasi mudah. Internet protokol versi 6 addressing memiliki konfigurasi IP address yang dapat berjalan otomatis, jadi lebih mudah dan juga praktis. Yang kelima, bandwidth hemat. Internet protokol versi 6 sudah mendukung multicast, jadi dapat membuat penggunaan dari bandwidth jauh lebih hemat. Hal ini karena pertukaran dari data bandwidth dapat dikirim ke sejumlah tujuan dengan waktu bersamaan. Yang keenam, cocok untuk mobil. Internet protokol versi 6 lebih cocok untuk mobil karena bisa lebih cepat. Hal ini dikarenakan koneksi yang tidak harus melewati NAT, yang biasanya dapat memakan waktu lebih banyak. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekurangan dari IP versi 6. Berikut ini merupakan kekurangan dari IP versi 6, yaitu yang pertama ada kompatibilitas dengan IP versi 4. Salah satu kekurangan utama IP versi 6 adalah kurangnya kompatibilitas langsung dengan IP versi 4. Meskipun ada mekanisme untuk memfasilitasi koneksi antara jaringan IP versi 6 dan IP versi 4, seperti tunneling dan dual stack. Transisi dari IP versi 4 ke IP versi 6 dapat memerlukan upaya tambahan dan kompleksitas dalam pengelolaan jaringan. Yang kedua ada infrastruktur dan implementasi. Penerapan IP versi 6 membutuhkan perubahan dan upgrade pada infrastruktur jaringan yang ada. Ini termasuk perangkat keras, yaitu router, switch, dan perangkat lunak, sistem operasi, dan aplikasi yang perlu mendukung IP versi 6 sepenuhnya. Beberapa organisasi mungkin menghadapi tantangan dalam melakukan migrasi dan mengelola peralihan ke IP versi 6.
Yang terakhir yaitu ada keterbatasan dukungan. Meskipun dukungan untuk IP versi 6 semakin berkembang, masih ada perangkat sistem operasi dan aplikasi yang mungkin tidak mendukung IP versi 6 sepenuhnya. Hal ini dapat menyebabkan masalah kompatibilitas atau kegagalan koneksi di lingkungan yang mengadopsi IP versi 6.